Ya, apa-apa ya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan. Jangan biasa aja. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke. Yuk kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Cul, Gacul, tak golek. Ilah, Mas. Sodik kok. Sodik. Caranya gimana caranya coba? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cek kehadirannya dulu ya. Oke, saya cek kehadiran dulu. Yang pertama Mas Alvin. Oke. Mas Arjun. Ada. Angkat tangan. Angkat tangan. Mas Ahmad. Hadir. Oke. Mas Roni. Hadir. Mas Sodik. Oke. Mas Altof. Hadir. Mbak Rita. Mbak Najwa. Hadir. Oke. Mbak Iin. Hadir. Mbak yang paling cantik sedunia, Mbak Eva. Hadir. Oke. Hadir semua ya, tidak ada yang absen. Oke, kita next. Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Yang pertama, apa saja gas penyebab pencemaran udara? Nah, apa saja kira-kira? Ada yang mau jawab kira-kira dari sini? Apa gas penyebab pencemaran udara? Yang jawab saya kasih hadiah seperti biasanya. Knalpot, Pak. Knalpot. Siapa tadi yang duluan? Wah, Altab jajan. Oke. Yang lain selain knalpot? Polisi udara, Mainan Pak. api. Hah? Api keluar apa itu? Keluar asap. Asap. Bagus sekali. Dapat jajan. Jajannya dimakan nanti ya. Jajannya dimakan nanti. Kebakaran Oke. hutan, Pak. Ya? Kebakaran hutan. Oh, gantian yang lain dulu, yang lain. Kompor, dulu. Pak. Kompor. Oh, iso ya, enggak kompor ya. Kompornya belum terlalu nemen kan ya. Sekarang gantian yang perempuan. Nah, ya belum jawab ini yang perempuan. Polusi kendaraan, Pak. Polusi kendaraan. Oh, polisi kendaraan. Oh, polusi. Oke, dapat jajan. Oke, bagus. Pertanyaan pertama ternyata masih ingat semua, luar biasa. Yang kedua, apa dampak yang kita rasakan dari pencemaran udara? Sakit, Pak. Saya katakan dulu. Pak. Kayak gitu loh, ini. Sesak napas. Pak. Baca. Pak. Baca lagi. Dari tadi siapa? Ada, Pak. Udah ada, iya ya. Batuk, Pak. Batuk, oke, batuk. Batuk, oke, jajan lagi. Ada lagi yang lain? Belum, Pak. Flu, oke, jajan lagi. Jajannya kan taruh di sini aja yang banyak ya. Ini semangat ini ya. Ini sampai jajan habis ini nanti. Apa lagi? Pak. Ya? Tidak nyaman. Tidak nyaman, oke. Sip. Bagaimana yang C sekarang? Bagaimana solusi terhadap pencemaran udara? Ayo katakan. Ya. Tumbuhan, Pak. Eh? Menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan, oke. Pak. Apa jajan? Ini yang belum, Mbak Rita. Menghindari Gantian Mbak Rita, ya. Ada, Pak. Menghindari kendaraan. Menghindari, apa kendaraan menghindar? Ya wes apa? Jadi rumah kayak yang kendaraan. Pak. Menghindari. Oke, Pak. Iya. Pak, menghindari kebakaran. Menghindari kebakaran. Kebakarannya dihindari, ya apa wes bagus. Kendaraan apa dihindari, ya wes, oke ya. Ternyata sudah ingat semua materi yang kemarin ya, luar biasa, alhamdulillah. Nanti, oke sudah lengkap ya. Gas tadi sudah, dampaknya juga sudah tahu, solusinya sudah tahu sebenarnya. Untuk hari ini tujuan kita belajar adalah yang pertama, menuliskan penyebab dan proses terjadinya pencemaran air. Sebentar, ya, sebentar belum. Ya ada apa?
Membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Oh nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu yang pertama menuliskan penyebab dan proses terjadinya pencemaran air. Ini belajar hari ini, masih belum ada angkat tangan sih ya, Pak. Yang kedua nanti meramalkan dampak dari pencemaran air terhadap kehidupan. Kalau kemarin kita sudah belajar pencemaran udara, sekarang pencemaran air. Ya. Ketiga, membuat alat penjernih air sederhana. Nah itu sudah saya siapkan bahan ajar, botol dan beberapa alat di situ. Nanti kita akan menyaring. Nah ini air yang butek. Butek itu apa ya? Butek itu kotor, belum. Terus yang kita nilai apa? Kopi, teh, sembarang, pokoknya butek. Apa yang kita nilai? Pertama, sikap kerjasama, sikap saat berdoa. Tadi berdoa sudah tertib. Terus keaktifan saat pembelajaran. Berarti aktif nilainya semakin bagus. Terus pengetahuan, menjawab pertanyaan di LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada isinya. Terus keterampilan pembuatan penjernih air dan presentasi. Presentasinya jangan dipikir yang sulit. Itu nanti yang di situ tinggal baca aja. Tidak perlu berpikir presentasi itu seperti dosen atau cak lontong motivator, enggak ya. Kita gampang aja ini. Kita mikirnya gampang aja. Oke, kalau begitu next kita akan belajar dengan metode problem based learning. Problem based learning itu apa? Yaitu nanti akan saya berikan sebuah masalah. Kalian di sini akan memecahkan sebuah masalah tersebut dengan apa yang ada di sekitarmu. Begitu. Namanya problem based learning. Problem itu apa? Ada arti problem. Masalah based. Based itu apa? Based. Duduk based. Based itu berdasarkan, learning itu pembelajaran. Masalah berdasarkan pembelajaran. Oh balik nanti ya. Pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi saya kasih masalah, nanti ada pembelajaran dari masalah tersebut. Oke, next. Sebelum nanti kalian akan belajar mengenai hal tersebut, saya akan tampilkan satu video tentang pencemaran air. Oke. Selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, cuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Subscribe channel tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya itu zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan lainnya. Manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi itu merupakan polusi akibat dari bisa itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu
itu melalui air tanah, melalui dan terjadi misalnya di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah plastik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Ya, asalnya pasti dari kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Ini pasti akibat dari tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian konsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit juga. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar. Oke, cukup. Baik semuanya. Nah, sekarang di kertas itu, di modul atau di bahan ajar, tuliskan permasalahan yang kamu temukan
di video tadi. Ya, tuliskan permasalahan yang kamu temukan di video tadi. Misal masalah itu apa kira-kira tadi? Ada masalah apa tadi coba? 1, Sampah. sampah. 2, limbah. Sampah. Sampah industri lah. Coba tuliskan masalah-masalah yang kamu temukan dari video tadi, dituliskan dulu. Nah, di situ aja di tempat kosong sini. Nah, sini. Nah, di tempat kosong sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini aja. Nah, ya di situ aja. Enggak, di sini aja. Oke, dituliskan ya masalahnya. Kira-kira kamu punya masalah apa saja berdasarkan video tadi. Oke. Ternyata dari video tadi kita tahu buahnya ya, ternyata sampah di bumi itu luar biasa ya, ada yang sampai numpuk-numpuk membuat tadi lumba-lumba mati ya. Kata masalah pencemaran air ini sangat kompleks. Nah, sekarang coba tuliskan masalah yang kamu dapatkan dari video tadi. Polusi itu Pak. Ini yang air ya, yang air. Nah, tadi yang tentang air ya, yang polusi udara dilupakan dulu. Nah, di skip dulu. Ditulis saja beberapa masalah ya. Masalahnya sudah. Oke, Mas Roni belum, Mas Odik belum. Ya enggak apa-apa sambil tanya temannya, masalahmu apa? Iya, enggak apa-apa, tanya-tanya temannya enggak apa-apa ya. Oke. Mbak Najwa sudah, Mbak Rita sudah, Mbak Iin sudah, malah Mbak Eva ini mesti nomor 1 ini Mbak Eva. Luar biasa Mbak Eva. Oke, Mas Ahmad sudah. Ya gak apa-apa sambil tanya temannya, kamu masalahmu apa? Wih, masalahmu apa? Gitu, enggak apa-apa. Hah? Ya minimal 2 atau 3, 2 lah, minimal 2 lah. Masalah yang harus kamu tuliskan. 3. Ya 3 enggak apa-apa, bagus malah 3 ya. Oke. Gak usah pusing Mas. Wah, udah sampai kadang kepalanya ini. Terus mikir nasibnya dunia ya, aduh dunia kena pencemaran ini gimana, pusing kan ini. Oke sudah? Sudah. Oke. Sudah ya? Oke. Sekarang sudah ya, sudah membentuk kelompok, sudah ada alat-alat di depan, sudah ada 2 botol, tisu, kapas, ya, sudah lengkap semuanya alatnya. Oke, kalau anggap ditutup ya biar gitu, biar nggak menyerap temannya. Nanti kepalanya Roni masuk ke mulut. Gitu ya. Oke, sudah berada pada kelompok, sudah siap semua alatnya. Nah, sekarang silakan menjawab dan membaca dan menjawab pertanyaan agar semua terkoneksi. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dijawab dulu. Pertanyaan-pertanyaan pada LKPD silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, semua ya. Sambil kelompok sama diskusi sama temannya. Kamu apa? Iya, gini apa? Boleh ya, silakan. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti setelah menjawab buat sketsa penjernih air ya, digambar. Penjernih air itu seperti apa modelnya gitu. Terus yang terakhir, satu kelompok minimal membuat 2 penjernih ya. Sudah saya sediakan 2 botol. Nanti kalau kurang bisa nambah lagi. Nanti yang kelompok terbaik yang bisa membuat penjernih yang paling bening dialah yang menang. Ya silakan dijawab dulu. Oke, terus baca-baca modul dulu untuk jawab silakan ya. Boleh jawab sendiri, boleh bertanya pada teman, boleh bertanya pada teman ya, karena ini kita kolaborasi, kita saling membantu, saling berbagi. Oke. Ngantuk nggak? Enggak ya, semangat luar biasa. Tenang, nanti ada sesi jajan-jajan lagi ya. Aktif Bapak jajan lagi nanti, tenang. Nanti kita habiskan jajan.
Oke, ya silakan dijawab ya pertanyaannya. Sambil bertanya pada teman. Nanti karena salah satu kan presentasi ya, jadi jawabannya itu silakan berkolaborasi. Jangan sendiri-sendiri. Itu Mas Arjun malah sendirian. Ini di saya. Itu ini untuk apa? Ini untuk apa namanya? Tanya pada temannya itu. Jajannya nanti dulu. Nanti kalau tanya-tanya nanti aktif lagi dapat jajan lagi. Ayo, yang perempuan nggak boleh kalah ya. Ini laki-laki dapat banyak jajan ini. Kamu harus menang ini. Ada kesulitan? Nomor 2. Pertanyaan nomor 1 tidak ada masalah ya, tidak ada. Yuk dibaca modulnya. Alvin apa ini? Oke. Ini baru matang juga ya. Ya, yuk dijawab yuk. Oke, sambil tanya Mbak Iin, jangan egois. Mbak Najwa, nggak boleh egois. Ini, Mas Roni. Tuh, Mas Roni gimana? Kan Mas belum maksudnya dia. Nomor 2 maksudnya piye? Maksudnya bagaimana proses terjadinya pencemaran pada air? Apa sih Indonesianya? Butek nih. Butek itu keruh. Ya prosesnya misal ini, kamu mencuci. Terus limbah dari cucian itu mengalir ke sungai. Akhirnya sungai menjadi butek atau keruh. Nah, seperti itu contohnya. Atau mungkin bisa tanya yang lain ini. Mbak Eva itu sudah jawab loh, itu sudah semangat sekali Mbak Eva itu. Ini Mas Sotik kok. Mas Sotik ini artis kita. Ini sudah sama nomor 3 malah. Ini bisa tanya. Ini Mas Altof. Oke, nomor 1 ada masalah nomor 1? Tidak ada. Oke, kita ke nomor 2. Jelaskan proses terjadinya pencemaran pada air, tidak ada masalah ya? Alhamdulillah, mudah sekali ya pembelajaran ini enak ya, mudah sekali alhamdulillah. Oke, dijawab dulu, ayo dijawab dulu. Siang ya, semua hangat ini ya, pagi mondok, siang sekolah. Malam mondok lagi, malam. Mondok lagi sampai pagi ya. Pagi siang malam mondok luar biasa. Isu awan bengi mondok ya. Bagus ya. Kalau saya tuh alumni pondok Ramadan. Jadi berbeda. Ya itulah tanya Mas itu, Mas Altof, apa itulah? Apa? Memecahkan berapa? Nomor 3. Nomor 4. Ya gimana caramu untuk menanggulangi pencemaran air di sekitar? Misalkan ada kamar mandi butek itu keruh. Kira-kira apa yang kamu lakukan kira-kira? Apa kamu meminumnya? Membuang? Terus nanti butek lagi lah. Habis membuang, kerannya buka lagi, butek lagi. Nah, kira-kira gimana kira-kira solusinya? Diminum? Disaring misalkan. Nah, boleh kayak gitu, monggo. Nanti kita sharing jawaban. Memang kita itu sudah zamannya untuk saling sharing. Seperti kalau kita lihat YouTuber sekarang, jadi Corbuzier pinter ngomong. Nah, kalau ngomong pinter tapi kan nggak pinter nyuting, nah, harus ada yang bagian nyuting. Kan gitu ya. Raffi Ahmad artis, kalau artis diem saja kan nggak bisa terkenal, harus ada yang nyuting. Nah, kolaborasi. Nanti tukang syuting kasihkan ke tukang editing loh. Berarti saling berbagi masalah.
udah semua ini kayaknya ya. Sip, sudah? Oke, ya saling menempel gitu ya, saling menempel. Nah, ini tanggal sana, ini tanya sini gitu ya. Boleh kayak gitu aja, bagus. Nomor 4, bagaimana apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah pencemaran air di sekitaran? Misalkan kamu menemui kerannya butek, kira-kira butek itu keruh ya. Apa yang kira-kira kamu lakukan? Dirisiin. Dirisiin misalkan. Ya, apa gitu? Membersihkan tempat bak mandi gitu misalkan. Atau menyaring air yang ada di keran, kayak gitu. Kalau sudah semua nanti kita akan bareng-bareng membuat penyaring airnya ya. Mas Roni sudah? Oke, Mas Ahmad boleh tanya Mas Roni. Butek ini keruh gitu Pak. Butek itu keruh ya. Butek itu keruh. Pedot. Nah, nanti nggak apa-apa, saya staples lagi ya. Pedot, nggak apa-apa. Jangan nangis Mas Ojek. Staplesnya pedot nangis ya, nggak boleh. Oh, belum? Sudah, nggak apa-apa. Yang penting jangan nangis ya, nangis. Aduh, pedot nangis ini. Sudah semua sampai nomor 4? Kita kapan Pak? Hah? Ya habis ini ya, tinggal berapa? 35 menit lagi, tenang aja. Tenang aja, masih lama. Yuk, sudah? Nomor 4 sudah? Sudah. Mas Anton sudah? Rita sama ini belum. Nomor 4 dulu, nomor 4 dulu dikerjakan. Ayo, dibantu ini Mbak Iin. Dibantu. Ayo, saling membantu. Ya. Ini kita tidak ya bersaing tapi membantu, saling membantu. Ayo, saling membantu. Ayo dibantu semuanya, dibantu. Ayo, dibantu. Sudah ya. Ya sudah. Mbak Rita belum. Mbak Rita, kita menulis bukan membatik ya. Mas Alvin sudah. Oke, cukup ya. Mbak Rita sudah selesai. Mbak Najwa selesai. Mas Altaf selesai. Oh ya sih. Baik, kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, silakan sekarang membuat alat penjernih air. Petunjuknya ada di situ. Oke, pertama-tama agar aman paling enak itu, silakan botolnya ditugel digunting menjadi 2, dipotong. Oke, dipotong menjadi 2. Nanti kalau yang salah tisunya minta sini ya. Ini nanti disobek aja tisunya. Oh iya disobek, oke. Terus kalau sudah ininya dilobangi ya. Oh iya, nggak apa-apa, diminum. Oke, digunting terus ininya dilubangi. Kalau perempuan kesulitan nanti minta bantuannya laki-laki ya. Di sembarang, terserah. Masalah ukuran itu terserah ya. Ayo. Penting. Ayo. Oke, sudah. Ini dilubangi ya, sudah. Dilubangi dulu. Kalau tidak dilubangi, nanti airnya nggak bisa keluar. Ya. Ya, lakukan dengan senang hati ya demi bumi yang makin baik. Oke, saya ingatkan
pastikan meja dalam keadaan rapi dan bersih. Susun alat penjernih air dengan baik dan semoga berhasil. Oke, seperti itu. Sudah, nggak usah rapat-rapat, nggak apa-apa. Tutupnya dilobangi. Nah, minta bantuan yang laki-laki meskipun bersaing, boleh saling membantu ya. Ya, dipotong-potong boleh, terserah. Ini bebas ya. Boleh dipotong, boleh pokoknya bebas ya. Ini terserah lo. Terserah kamu ya. Ini kalau membutuhkan kertas buat penyaring bisa dipakai ini. Iya, Pak. Iya, bisa dipakai ya. Jangan pakai kertas modul karena sudah ada tintanya ya. Nggak boleh buat penyaring. Kalau kertas yang masih putih itu boleh. Ini, Pak. Dipolkan apa kan di modul itu ada contohnya ya. Di contohnya di modul itu ada. Tapi di situ kalau pakai pasir, pakai itu nanti kalian mencuci enggak usah. Boleh digunting-gunting tidak apa-apa. Kalau botol tisu ini ambil yang banyak, kapas itu ambil yang banyak monggo. Ya. Kapas ambil yang banyak. Ambil yang banyak. Oke. Ya. Tuh, dari situ ya wes. Nah, itu ya jangan semua digunting-gunting itu. Kebalik Mas Roni. Pak, separuhnya, Pak. Pak. Nah, apa terserah dibuat apa? Potong kecil-kecil boleh, potong besar boleh. Nanti buat itu kan ada dua. Silakan, ya ayo. Nah, boleh digitukan, boleh. Nah, ya kayak itu boleh. Ayo. Jangan dicium, itu bukan. Nah, satunya dikasihkan temannya, satunya, ayo. Ya, kita akan berlomba membuat penjernih air. Kita Dapur sudah ada, masa dapur ini? Oh, kamar. Ayo dibuat dulu. Nah, ayo. Ini camber. Terserah kamu, dipakai di situ boleh, diambil boleh. Susah ini. Ya mau aja nih. Tuh. Ya, itu loh sampai lihat di contoh itu anak di modul. Ditumpuk-tumpuk di dalam situ. Ada di modul, semuanya ada di modul, ada di LKPD. Nah, gitu terus atasnya dikasih apa lagi? Nah, iya betul, bagus. Ayo. Jangan mau kalah sama laki-laki. Enggak. Ya enggak bisa Mas Roni kalau gitu gimana? Oh gitu dah. Oh ya wes coba dulu wes, enggak apa-apa. Oke. Nah, dimasukkan gitu, dikasih tisu lagi, boleh. Nah itu loh lah, kayak gitu lah, betul, nggak apa-apa gitu, dikasih tisu, kapas gitu, nggak apa-apa. Oke, pakai kertas juga nggak apa-apa, kertas apa gitu monggo. Kalau gitu nggak ngerembes pinggirnya lah, Mas Alto, enggak ya. Takutnya ngerembes sebelah samping nanti. Oke. Nah, ya gitu. Nah, nggak apa-apa kayak gitu, Oh ya kebesaran nggak apa-apa, dikecilkan ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus. Nanti kalau kamu punya inovasi lebih, bayangkan ya kamu punya penelitian yang lain, kamu bisa buat penjernih air yang sangat bening, loh mahal nanti jadinya. Yakin cuma gitu aja Mas Roni? Ditambahkan, nah yang banyak, semakin banyak. Ya bisa aja digunting kecil-kecil, bisa saja. Bisa saja ya. Ya kapas boleh dipakai, tisu boleh dipakai, ayo. Ayo. Nah, ayo Mbak, satunya, dua, itu loh satunya lah, ayo. Yo, dua, akan membuat dua ini ya. Kita akan membuat dua.
Menguap-guap dan jernih air. Mas itu sudah merekam? Ini ya. Sudah. Barangkali belum kan. Kita tiwas beraksi nanti. Ayo terus ya, ditambahin terus, ayo tambahin terus. Ya. Kalau kamu mikir filter itu kan lebih banyak isinya, itu kan lebih bagus ya. Ayo masnya siapa? Mas Arjun dibantu. Mas Enya, halo Mas Arjun. Nah, ayo tambah no, Mas Alto. Ditambahin. Oke, bagus ya. Oke, kunci gue nih. Oke. Ya tambahin ayo. Oke, yo. Jadi tugel kecil-kecil enggak apa-apa, besar ya enggak apa-apa. Ya dikit-dikit, digunting-gunting enggak apa-apa, kecil-kecil gitu. Yo, sing sebanyak itu enggak apa-apa. Itu apa? Kapas semua itu? Buatan Pak, dari tisu Pak. Kapas sama tisu. Oke. Kenapa enggak pakai spons? Ini mana? Sudah paling bawah. Oh, kapas, tisu, spons. Kertas enggak? Oke. Kita lihat ini ya, siapa nanti yang paling menang ini. Yang paling bisa membuat kopi ini air keruh ini menjadi tidak keruh. Yuk. Gak apa-apa, bisa, gak apa-apa, ayo masukin aja. Ampun Pak. Sudah? Kalau sudah yakin itu yang terbaik, silakan ditumpuk di sini aja ya, di depannya Mbak Rita sini ya. Kalau sudah yakin itu yang sudah selesai finish, ditaruh di situ. Ya 5 menit lagi. Kenapa harus dikasih gitu itu? Tapi tidak apa-apa lah, saya juga penasaran itu. Sudah yakin Mbak Rita, Mbak In? Oh belum ya? Sudah dilubangi? Sudah. Tambah spon lagi ya, spon box. Ayo. Iya, tapi tidak apa-apa ya. Yo, tambahin tisu lagi, yo. Oke, ya 3 menit lagi. Oke, Master Chef Indonesia bisa pakai ini. Gampang ini. Ayo. Kalau 3 menit itu Ada nanti presentasi. Nah, presentasi. ini begini. Apa tuh? Setengah. Saya perempat ya enggak apa-apa, saya perempat ya enggak apa-apa. Kamu, iya wis. Ya, masukkan situ.
ini punyanya Roni sama nih. Sotik sama Altov ini. Oke, ayo timnya berbeda nanti. Oke. Kelompok mana yang menang? Jelas ini. 2 menit lagi. Ya tisu ayo. Ayo 1 menit 45 detik. Satu menit 15 detik. Kita tambahin kertas, boleh? Oke, sip, bagus sekali ya. Oke ya, pastikan meja dalam keadaan rapi dan bersih ya. Rapi ya, tidak apa-apa. Nanti kalau nanti juga tidak apa-apa ya. Oke, 30 detik lagi. Kalau sudah silakan ditumpuk di depannya Mbak Tita sama Mbak Eva di sini. Oke, di sini ya. Ini kelompok Mbak Rita, Mbak Eva, yang ini yang laki-laki. Kalau sudah ditaruh di depan. Oke, ditaruh di depan. Di sini. Oke. Di sini. Ini Alvin ya, di sini Alvin. Oke. Di sini Mbak Eva sini ya, sebelah sini. Mbak Eva sini, Mbak Rita sini. Mas Roni sebelah sini. Oke, sudah? Baik, kita saksikan. Yuk. Gak usah wes. Yuk, gak usah. Yuk. Oke. Baik ya. Kita karena tidak ada juri yang bisa kita undang di sini ya, maka kita juri bersama-sama ya. Saya yakin kalian semua itu kan orang yang jujur, tahu mana yang sekiranya menang dan siapa yang kalah. Oke, kita pakai ukuran gelas yang sama. Ini kita kocok dulu. Ya. Oke. Enggak, saya kocok aja. Saya pegangi aja. Oke, segini ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke ya, segini. Mana yang dulu kira-kira? Bismillah. Ya, santai, enggak apa-apa. Ngambil enggak apa-apa, jangan jujur. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita biarkan ya. Oke, yang kedua ya. Oke, yang ini ya, segini ya. Oke, segini yang sini dulu ya. Oke. Oke, yang sini. Oke ya, sudah. Sekarang sembari kita menunggu hasilnya, ke belakang dulu. Oke, ke belakang dulu, enggak apa-apa. Oke, sembari ini baik, sembari kita nunggu hasilnya. Oke, sembari kita nunggu hasilnya. Oke, silakan buat sketsa ini tadi ke dalam LKPD.
LKPD-nya di halaman berikutnya ya, Amit Mas. Ya, oke, kipasnya oke, karena sumuk boleh. Oke, silakan baliknya itu baliknya. Membuat poster ya. Di LKPD ini, nah, silakan digambar botolnya tadi. Silakan digambar botolnya tadi di sini. Nah, terus isinya apa saja silakan digambar ya. Oke, kita tunggu saja ya, Nah, ya nanti kalau nggak keluar nanti kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi dengan volume yang sama nanti ya, biar adil. Enak, silakan digambar dulu. Silakan digambar dulu di sini poster apa tentang botolnya tadi. Silakan digambar botol, terus urutannya kamu masang tadi seperti apa? Seingatmu saja. Misalkan sini botol, sini isinya kapas, sini isinya spon. Nah, pensil. Pakai pulpen aja Mas, nggak usah, tenang aja. Ya, menggambar. Ya. Ya, nomor botol ini digambar botol begini, paruh botol. Nah, terus seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, separuh botol. Ini dibalik, nah, ini dimasuki apa gitu ya. Oh, botolnya dibalik. Ya, dibalik ya. Ini diisinya apa? Gitu aja ya. Nah. Oke. Ternyata 2 botol tidak keluar ya. Karena tidak keluar, Pak ngedel Pak bola Pak. ya nggak apa-apa. Nah, terus ini isinya apa? Ini isinya apa? Gitu. Bagus Mas Alvin ya. Ya, kita tambahkan dengan konsentrasi yang sama. Segini ya. Oke, karena segini, sekarang kita balik dari sini dulu. Jadi kita tambah aja biar proper. Alah ambil. Kontak. Oke. Juri. Udah aja. Gini ya. Tambahkan HP. Kita tambahin semua biar adil. Obat. Bus. Oke ya. Kita lihat siapa nanti yang menang ya. Nggak apa-apa, nyantol dikit nggak apa-apa. Oke. Oke, digambar dulu. Gambar biasa aja, isinya apa gitu aja ya, nggak perlu terlalu mikir yang ribet-ribet. Ya. Oh ya, tak apa-apa. Yang atas isinya apa? Kapas, tisu, nah itu gitu aja. Oke. Ini buanter ini ya, tes itu lambat tapi langsung keluar. Yang ini malah nggak keluar. Nggak apa-apa, bagus berarti itu. Udah sih. Ini apa? Oh ini. Oke ya. Sampai lawan sih. Ya, ditulis aja lah itu apa, kapas gitu kan. Itu apa. Nah, itu. Oke, itu aja. Tolong nanti aja makannya ya. Tenang, nanti tak kasih banyak nanti, tenang ya. Nanti aktif, mau presentasi tak kasih lagi. Tenang aja ya. Itu namanya spon. SPON, spon. Dan tambahin bob, spon bob. Mari. Ya, nggak usah terlalu bagus ya, sketsa aja, sketsa ya. Sketsa ya.
Pak hijau-hijau itu apa, Pak? Hijau-hijau. Ada di sepon dulu, Pak. Kain spon namanya. Kain spon atau spon kasar, kain spon atau spon kasar. Oke, ya gitu aja sudah Mas Ahmad, nggak usah terlalu dipikirkan teman-teman ya. Gitu aja nggak apa-apa. Gimana? Mas, oh ya sih bagus. Oh, wis Mas Sodiko. Nah, kalau orang itu prof itu kan Sodiko, ya. Sodiko. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke namanya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang, oke, sebelum kita membacakan hasil diskusi tadi, kita tentukan ya siapa yang menang kira-kira ini. Nah, kita jurinya adalah Mas kameramen. Nah, Mas kameramen silakan, mana kira-kira yang menang ini? A, B, C, D. Mas kameramen silakan katakan siapa yang menang. B, A, A yang bunyi Pak, ya Pak. A, B, C, D. B, A sama C Pak. Yang juara itu satu. Juara satu siapa? C. C ini. Iya. Ini yang paling bening. Ya paling benar. Iya toh. A Pak, A Pak. A. Ini A. B, B, A. B, jernih, B. Ya Pak, A Pak. B juga. Oh, jernih. A. A Pak, jenis. A paling jernih A. Siapa kelompok A tadi? Pak, Oke, Mas Arfi. Berhak mendapatkan jajan. Jajan. Oke, satu. Oke, yang nomor 2 siapa Mas? Yang C Pak, nomor 2. Yang C juga berhak mendapatkan jajan. C siapa C? Mbak Eva. Oke, jajan. Kelompok sing gak metu iki piye? Enggak keluar ini. enak. Nanti. Tapi jernih, Pak. Tapi jernih ya. Oh, berarti dia luar biasa. Berarti juga mendapatkan jajan. Oh, kalau kacun nih. Meskipun tidak keluar, tapi dia sangat jernih. Oke. Siapa Jayani? Lu. Juga Jomin. Oke, yang terakhir juga bagus ya. Main kuning. Sama tadi. Mbak Marita dan Mbak Najwa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan dulu. Baik, silakan. Tadi sudah cukup Mas Roni. Bisa dihentikan dulu main. Nanti main lagi, tenang aja. Akan ada banyak permainan seru setiap hari ya. Setiap hari. Oke, silakan presentasikan karya milikmu. Jadi silakan dari setiap kelompok menjawab 4 pertanyaan tadi. Nah, perwakilan kelompoknya Mas Ahmad. Tadi ada 4 pertanyaan yang awal. Silakan dibacakan hasil diskusinya sambil berdiri. Coba semua gini, Pak. Arjun. Iya, Pak. Sud. Mas Ahmad, Pak. Kita bisa dulu. Siapa? Saya sampai minta siapa? Arjun. Sampai minta siapa? Arjun. Berarti Mas Arjun, silakan. Ya. Voting terbesar. Ayo. Ini, Pak. Nanti ngocok-ngocok tadi titik. Yang ini. Nah, ini. Yang ini dibacakan hasilnya ke teman-temannya. Nomor 1, pertanyaannya apa? Hasilnya apa? 1. Sebutkan penyebab Agak keras biar kedengaran. penyebab pencemaran pada air. Jawabannya pembuangan sampah dan pembuangan sampah di sungai atau laut. Tolong yang lain menanggapi dulu ya. Limbah pabrik, pembuangan bahan kimia. Oke. 2. Jelaskan proses terjadinya pencemaran pada air. Bahan kimia yang beracun dapat menyebabkan hewan laut mati. Sisa cucian yang mengalir di air. Oke. Nomor 3. Ya. 3. Menurut pendapatmu, apa saja dampak dari pencemaran air terhadap kehidupanmu? Dapat menyebabkan penyakit seperti diare, gatal-gatal, hewan laut mati. Oke, terakhir. 4. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah dalam pencemaran air di sekitarmu? Mencegah orang-orang yang membuang sampah di laut dan membersihkan sampah yang ada di laut.
Oke. Bagus. Silakan dari kelompok pertama ada pertanyaan kira-kira? Dari yang apa yang disampaikan oleh Mas Arjun ada pertanyaan kira-kira? Enggak ada. Ayo ada. Pokoknya belajar bertanya ya. Bertanya itu harus belajar dulu. Monggo Mbak Eva tanya apa kira-kira? Mau tanya Mbak Iin? Mau tanya? Najwa? Rita? Oke ya, kalau usahakan ada yang bertanya nah ya, karena ya kita harus belajar untuk ngomong ya. Seperti Cak Lontong hanya ngomong aja sekarang Paris kan gitu. Sekarang kita ganti kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang membaca. Oke, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Mbak Eva, Mbak Iin, angkat tangan, Mbak Najwa, Mbak Rita, angkat tangan begini sambil gini. Oke. Gini. Ini Mbak ini. Oke. Dalam hitungan ketiga, tunjuk satu orang temanmu. 1, 2, 3. Eva. 1, 2, 3. Iin. Oke. Iin silakan membaca hasil diskusi. Oke. Tenang, nanti hari ini Iin, minggu depan tidak Iin. Oke. Ya silakan membacakan hasil diskusi. 1. Sebutkan penyebab pencemaran pada air. Limbah membuang sampah sembarangan. 2. Jelaskan proses terjadinya pencemaran pada air. Limbah industri yang dibuang ke sungai. Tolong diperhatikan Mas Alvin. Oke, nomor 3. Menurut pendapatmu apa saja dampak dari pencemaran air terhadap kehidupanmu? Sakit perut, tipes, dan diare. 4. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah masalah dari pencemaran air di sekitarmu? Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Membuat saringan sederhana untuk menyaring air yang keruh. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Iin. Ada pertanyaan dari kelompok sana yang bertanya saya kasih jajan 2. Mbak J. Mesti bertanya nih. Bertanya tentang apa yang dibacakan tadi. Pencemaran air itu Ya, ya, silakan Mas Alvin. pencemaran air kayak apa? Ya, penyemar di sekitarmu kayak apa kira-kira? Seperti apa? Kayak apa itu seperti apa? Kayak iku lho. Ganti yang jawab yang lain mungkin dari hanya Mbak In, Mbak Eva membantu. Ya, dapat jajan 2. Pencemaran air. Pencemaran air itu seperti apa itu? Seperti membaca sembarangan. Di sekitarmu itu loh seperti apa penyemaran air? Margot kok. Seperti membuang kembali pada rumah tangga. Lalu Mbak. Terus Mbak In ada jawaban? Mbak. Jawablah, jawablah. Mbak Najwa? Ya. Oke, tidak ada ya. Wes, oke, tepuk tangan untuk Mbak Iin dan semuanya ya. Oke. Jadi pencemaran itu seperti apa? Kira-kira kalau menurutmu pencemaran air di sekitarmu seperti apa, Mas Alvin? Sampah. Biasanya selokan kok. Limbah di selokan ya. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk yang sudah presentasi kalian luar biasa ya. Oke, sudah memberikan solusi dan sudah bertepuk tangan. Oke, ya. Sebelum ini, karena semua sudah presentasi, semua sudah buat penjernih air, saya berikan sebuah materi lanjutan tentang solusi dari pencemaran air ya. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di air, antara lain yang pertama adalah hemat air. Pertama, hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar, dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Pengolahan limbah ya yang kedua. Sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga
dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Kita tidak foto ya, tapi 4R itu ada dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, ada reduce itu pengurangan penggunaan atau repair ada perbaikan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak dan cara penanganan dari pencemaran air. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Berikut ada ulasan tentang pencemaran air. Bagi sahabat yang resume dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila sudah ada Oke, jadi itulah solusi dari pencemaran air. Yang pertama apa tadi? Hemat Hemat air. Dua, Pengurangan limbah. limbah. Terus 4 R. Apa tadi? Reduce, reuse, recycle dan repair atau mendampingi ulang. Oke, semua modul silakan, semua LKPD dan modul silakan dikumpulkan di depan kelas. Oke, dikasih nama dulu, kasih nama dulu. Ya, dikasih nama dulu. Oke, dikasih nama. Oke, dikasih nama. Ya sudah, nah kalau sudah saya ambil. Oke, dikasih nama. Oke, dikasih nama. Terima kasih, dikasih nama Mas Arjun. Terima kasih Mbak Najwa. Oke ya. Terima kasih. Oke. Oke ya. Oh ya, dipakai dulu, belum selesai. Di sini selesai. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, kita akan melakukan namanya refleksi, yaitu kita akan melihat kembali apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum ya. Saya akan bagikan jajan. Yang pertama, sebutkan penyebab dari pencemaran air. Limbah. Oke. Yang tidak ngacung malah akan saya tunjuk. Ya, apa? Pak, Limbah industri. Limbah industri. limbah rumah tangga. Ya, yang tidak ngacung malah saya tunjuk. Sampah. Yang Oke, sampah. Terima kasih. Pak, limbah rumah tangga. Oke, kita next. Yang kedua, 1, 2, 3. Terangkan proses jadinya pencemaran pada air. Yuk. Nah, yang angkat tangan sekarang, duluan ya. Prosesnya gimana? Ya masih berpikir ya. Bisa, guys. Ini sih, Mas Ahmad. Kenapa? Sisa cucian yang mengalir ke laut. Sisa cucian yang mengalir ke laut gimana? Terus di laut apa yang terjadi? Airnya keruh. Oke, ya Mas. Oh, boleh. Proses kerja yang pertama. Ya si banter, biar kedengaran semuanya. Ya, silakan Mas Sotik. Bisa Ya, puing-puing bangunan. di samping bangunan terus gimana? Dibuang ke laut. Oke, bagus ya. Ya, terima kasih, luar biasa. Nomor 3, untuk berapa apa saja dampak dari pencemaran air terhadap kehidupanmu? 1, 2, 3, ayo. Membuat sakit. Ya, singkat ngomong malah tak tunjuk. Oke. Itu Pak, tipes. Tipes, kenapa kok bisa tipes? Minum air. Minum air keruh akhirnya tipes. Mas Sotik nanti aja nih, Pak, ya. Batal atau pilek, Pak? Batuk atau pilek, terima kasih. diare, Pak. Oke, next ya, terakhir. Pokoknya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah? Pak. Masih ini dulu ya. Ini dulu ini. Menyaring air dengan tisu. Tisu, oke ya. Marita, Pak. menanam tumbuhan. Mas Alvin, Nyaring. menyaring sudah. Mbak In, Itu Pak, apa sini? Sisa Pak. Pak, kamu sih, Pak. Saya mau membuat alat sederhana untuk menyaring air. oke. Tapi sama ya dengan menyaring guys, nggak apa-apa lah sudah. Mbak Eva belum ngomong, Mbak Eva. Ayo apa? Pak, aku Pak. Mbak Eva, oke. Sapa. Ya, tolong nanti. Nah, Mas Sotik mesti ya. 4R, Pak. 4R, apa itu? Terus. Reduce. Reus. Repair. Oke.
Apa itu repair? Pak, Ya, pengulang. repair itu kalau pada komputer rusak diapakan? Diperbaiki. Mendandani ulang. Oke. Terus yang kedua reuse. Pengolahan limbah, Pak. Oh, bukan. Ayo. Mata air. Menggunakan kembali. Menggunakan kembali. Re itu kembali, use itu menggunakan, reuse. Oke. Terus recycle. Enggak sampai pengolah limbah. Jadi apa? Pak. Bingung. Mendaur ulang. Oke. Recycle sudah, reuse sudah, repair sudah. Satunya apa ya? Reduce. Apa reduce? Mata air. Bukan. Mengurangi tenaga. Mengurangi. Salah Luar biasa. Belajar hari ini menyenangkan sekali ya. Terima kasih, hari ini luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita refreshing dengan senam otak ya. Tangan di kanan semuanya, tangan di kanan semuanya. Oke, tangan di kanan semuanya, tangan di atas semuanya. Oke. Kalau saya bilang kanan, ini harus begini. Nanti yang berhasil dapat jajan. Gini. Ini kanan, ini kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Oke, kita joget TikTok kanan kiri 1 2 3. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Goyang jadi tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran silakan ditutup. Yang menutup adalah yang dapat jajan terbanyak. Sopo? Alvin, oke. Alvin belum pelajaran Alvin. Silakan Alvin berdoa. Alvin. Ya seperti biasa sholawat yang biasanya. Mari kita tutup. Pembelajaran hari ini dengan doa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh bi kulli haulin minal awali muqtadi ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana ya wasi'al kawami. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup.